kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita masuki hadirat Tuhan hari ini sebelum kita masuki dunia kerja kita. Amin. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah menjaga, memberkati sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau telah bangunkan kami di hari ini, ada umur panjang bagi kami, ada kesehatan, kekuatan yang Engkau beri, sehingga kami masih bisa bangun hari ini. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami datang masuk dalam hadirat-Mu. Kami mencari Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Mazmur pasal 6, judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Doa dalam Pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku merana mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara, demikian pembacaan di dalam Mazmur pasal 6 ayat 1-11. Di ayat yang ke-7 dikatakan begini, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Saudara, air mata bisa dikatakan bagian hidup manusia. Amin. Mulai dari manusia dilahirkan sampai ia menutup mata, hidup manusia selalu diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Kelahiran bayi di tengah-tengah keluarga diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Air mata pertama sebagai pertanda kehadirannya di dunia. Nah, ketika diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup yang berat, air mata kembali mewarnai hari-hari manusia. Seperti yang dirasakan pemazmur di dalam Mazmur 6 ayat 7 yang kita baca tadi. Lesu aku karena mengeluh. Ya kan? Lalu dikatakan, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata, ya. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Dan ketika manusia sudah menyelesaikan kontraknya, ya, hidupnya di dunia alias meninggal dunia, perpisahan itu ditutup pula
dengan derai air mata oleh keluarga, sahabat, teman, kerabat, dan orang-orang terdekat. Tetapi pada saatnya saudara, air mata itu akan berhenti mengalir. Kapan itu? Ya, pada hari yang penuh kemenangan dan kebahagiaan. Amin. Pada saat pengantin pria menjemput mempelai wanitanya masuk ke perjamuan kawin anak domba. Demikian tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-21 ayat 4 dan bukan Mazmur, Wahyu ya. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini berlaku bagi orang-orang yang setia sampai garis akhir. Mereka yang hidup dalam kemurnian seperti perawan. Ya. Dikatakan di Wahyu pasal 14 ayat 4 dan 5. Orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Nah saudara, janji Tuhan ya dan amin. Betul? Maka dari itu saudaraku yang kekasih, selagi masih ada kesempatan kita, mari kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Menyelesaikan tugas dan panggilannya di sepanjang hidup ini. Karena pada saatnya kita akan menerima kehidupan kekal sebagai upah kesetiaan dan ketekunan kita dalam memelihara iman. Namun mereka yang menolak Kristus dan hidup menyimpang dari kebenaran dan mengalami mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka akan mengalami penderitaan abadi dan air matanya tidak akan pernah berhenti mengalir. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 42. Bagi mereka yang menolak kebenaran, bagi mereka yang menolak Kristus, bagi mereka yang menolak hidup di dalam kasih karunia, dan mereka yang hidupnya menyimpang dari kebenaran. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menerima hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan melihat Tuhan memberikan kita kemenangan. Dan Tuhan akan menghapus air mata orang benar. Diganti sukacita. Amin. Ya, Tuhan akan menghapus air mata orang benar, diganti dengan sukacita yang kekal. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, ya, hari ini kita akan selalu hidup dalam kebenaran, dalam mengerjakan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kita. Biarlah Kristus selalu hadir dan kita hadirkan dalam seluruh pekerjaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami selalu hidup dalam kebenaran, mengerjakan apa yang benar, karena kami adalah anak-anak kebenaran. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tuhan berkati rumah tangga,
Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati suami istri, anak-anak, mantu dan cucu mereka semua. Berkati keuangan kami semua, berkati pelayanan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada